Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan presentasi tentang intoleransi dan SARA. Kelompok kami terdiri dari 5 orang yaitu Samuel Aristo, Marcella Winda, Pauline Alessandro, Ahmad Farel, dan Tiara Chandra. Di kesempatan kami kali ini, kami ingin menjelaskan tentang intoleransi dan SARA dengan memberikan data, bukti, dan usulan atau solusi tentang intoleransi dan SARA yang terjadi di Indonesia. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau umat beragama dalam masyarakat. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi sekalipun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam masyarakat. Toleransi antar umat beragama dan kelompok etnis menjadi salah satu kunci untuk menjaga keutuhan sebuah bangsa. Tanggal 16 November diperingati sebagai Hari Toleransi Sedunia. Bagaimana realitas toleransi yang ada di Indonesia? Simak uraiannya di sketsatorial Rappler Indonesia. Si Ing Biao atau Sugeng Budiarto, seorang veteran yang mendapat gelar kehormatan sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1981, menceritakan bagaimana perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, SARA, tak pernah jadi soal di masa perjuangan ketika bangsa ini memperebutkan kemerdekaan. Berjuang untuk kemerdekaan menurut Sugeng Budiarto tidak pernah mempermasalahkan warna kulit atau etnis. Setelah era kemerdekaan, sikap toleransilah yang membuat Indonesia bersatu sebagai suatu negara. 85% dari sekitar 260 juta penduduk Indonesia saat ini beragama Islam, tetapi Indonesia bisa menjadi rumah bersama bagi umat beragama lain termasuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut aliran kepercayaan. Tapi perkembangan mutakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2016, menurut catatan Komnas HAM, terjadi peningkatan kasus intoleransi dari tahun ke tahun. Tahun 2014 tercatat ada 74 kasus intoleransi yang dilaporkan. Tahun 2015 meningkat menjadi 87 kasus. Dan di tahun 2016 sekitar 100 kasus intoleransi dilaporkan telah terjadi ke Komnas HAM. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Asfinawati, menyampaikan bahwa sikap intoleransi yang memicu tindakan-tindakan intoleransi memiliki 3 unsur, yaitu diskriminasi, siar kebencian, dan tindakan kekerasan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York pada Kamis 21 September 2017 mengatakan upaya memelihara toleransi harus terus dilakukan dengan melindungi hak-hak kebebasan beragama dan saling menjaga perdamaian. Berikut adalah data yang berhasil diperoleh oleh Wahid Foundation dan Kontras pada tahun 2017-2018 mengenai jumlah peristiwa pelanggaran toleransi yang ada di Indonesia. Serangkaian tindakan represif dan kejam yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bukti bahwa warisan totalitarian dari rezim Orde Baru masih hidup. Hadirnya sejumlah intimidasi hingga serangan terhadap kelompok atau individu tertentu juga mengurangi penikmatan hak asasi manusia dan sekaligus melengkapi elemen teror yang memperkuat ketakutan nyata yang juga terjadi atas kebebasan beragama, beribadah, berkeyakinan di Indonesia. Berikut adalah data 10 wilayah tertinggi dengan pelanggaran toleransi. Data yang sama dengan temuan 2017 dengan 3 daerah teratas ditempati DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Banten sebagai wilayah terbanyak keempat menjadi temuan paling penting untuk dilihat lebih jauh. Berikut adalah 10 tindakan tertinggi atas pelanggaran toleransi. Kasus pemidanaan berdasarkan agama atau keyakinan pada tahun 2018 menjadi tindakan terbanyak, sama dengan temuan pada tahun 2017.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Seperti kita tahu, Indonesia mempunyai 17.000 lebih pulau, dan juga terdapat berbagai macam suku, bangsa, budaya, agama, ras, bahasa, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam negara kita. Walaupun di Indonesia terdapat banyak perbedaan, namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Perbedaan latar belakang, suku, agama, budaya bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Keragaman dimiliki harus diikat dengan tali persaudaraan. Namun karena banyaknya perbedaan, lalu ada sikap intoleransi, yaitu di mana kita tidak memberikan respek terhadap perbedaan. Kasus intoleransi di Indonesia sendiri sejatinya menjadi bahaya laten yang mengendap. Warna-warni intoleransi selalu bermunculan. Peristiwa-peristiwa intoleransi dalam masyarakat semakin meningkat. Perbedaan-perbedaan yang ada serta tidak melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas dan mempunyai tujuan untuk mencapai kehidupan damai lebih selaras. Intoleransi muncul akibat hilangnya komitmen untuk menjadikan toleransi sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang membuat bangsa terpuruk. Praktik intoleransi masih berlangsung di Indonesia. Itu aturan hukum atau kebijakan lainnya yang saling bertentangan. Saat ini memang ada aturan yang menjamin hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun di sisi lain ada aturan kebijakan yang bisa mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi tetap dipertahankan. Menegaskan pentingnya reformasi hukum dan kebijakan yang berlandaskan pada nilai hak asasi manusia. Namun kenyataannya pemerintah juga masih mengabaikan nilai tersebut. Ini seperti yang dikatakan Gufron kepada Kompas. Kita tahu bahwa sikap intoleransi itu bisa menyebabkan pelanggaran HAM. Terlebih di mana kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan sudah diberikan hak untuk hidup, terutama hidup dengan jalan kita sendiri. Apalagi di Indonesia sudah ada aturan tentang HAM. Kita tahu bahwa HAM ini sudah melekat pada setiap diri bangsa Indonesia. Kita dibebaskan untuk memilih agama, dan itu seharusnya kita tidak boleh melecehkan atau apapun itu terhadap agama lain, apalagi sampai memberontak. Misal seperti kejadian perang antar agama atau ujaran kebencian. Lalu setelah itu kita juga tidak bisa memilih suku, budaya, atau apapun tempat kita lahir. Jadi itu adalah semua pemberian dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekan satu sama lain, karena toleransi membuat kita hidup damai, saling bergandengan tangan. Dilansir dari kompas.com dan merdeka.com, jumlah kasus intoleransi pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Nah, di sini saya ada data tentang tingkat intoleransi dan SARA di Indonesia. Yang pertama itu, pada tahun 2014 terdapat 74 kasus intoleransi dan SARA. Dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 terdapat 87 kasus.
Pada tahun 2016 terdapat 98 kasus, dan pada tahun 2017 terakhir terdapat 155 kasus intoleransi dan SARA yang terjadi di Indonesia. Dan di slide yang ini saya juga mendapat beberapa bukti tentang intoleransi dan SARA dari sumber-sumber yang lain. Contoh yang pertama di sebelah kiri Anda itu dari tirto.id. Gambar itu tuh menjelaskan tentang kasus kebebasan beragama di Indonesia. Jumlah pengaduan pelanggaran KBB berdasarkan kategori daerah, yang pertama tuh Jawa Barat dengan angka 21, dilanjutkan dengan DKI Jakarta 19 kasus, Sulawesi Utara 11 kasus, Jawa Tengah 7 kasus, dan Aceh 6 kasus. Banyak data yang diberikan oleh sumber-sumber tertentu tentang intoleransi dan SARA. Banyak juga kasus yang terjadi di Indonesia ini pada tahun 2015, 2016, dan seterusnya. Nah, yang di sebelah kanan itu kita ada data tentang intoleransi dan SARA selama tahun 2019. Itu ada 31 kasus intoleransi agama, 12 kasus pelanggaran ritual pengajian praktik agama, 11 kasus pelarangan dari tempat ibadah, 202 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan atau yang bisa kita sebut KKB, 88,4% percakapan di media sosial berbau SARA, 1.769 kasus konflik agraria, 26 konflik sosial baik vertikal maupun horizontal, dan 525 aduan kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Ada banyak data yang tersebar di internet mengenai intoleransi dan SARA. Kelompok kami menyajikan beberapa website yang menjelaskan tentang intoleransi dan SARA. Kalian bisa membacanya di sini dan kalian bisa mencarinya sendiri untuk mengetahui pengetahuan tentang intoleransi dan SARA yang lebih lanjut. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan solusi mengenai SARA di Indonesia. Baik, kita akan maju ke penyebab konflik SARA dan saya akan membaginya ke dalam dua topik, yaitu yang pertama adalah agama dan yang kedua merupakan suku dan ras. Baik, kita maju ke yang agama. Poin pertama adalah pemahaman sempit para penganut agama, penganut paham yang menganggap paham yang dianut paling benar. Nah, untuk konflik SARA yang satu ini sangat-sangat harus dihindari karena hal ini menyebabkan dominasi dan diskriminasi terhadap kelompok penganut kepercayaan minoritas. Poin kedua yaitu kurangnya pemahaman atas kebebasan dalam beragama dan beribadah. Kebebasan dalam beragama dan beribadah itu merupakan hak yang melekat sebagai hak dasar manusia. Tidak ada satupun pihak yang bisa memaksakan kehendak atas apa yang akan diyakini dan dipercaya sebagai agama yang akan dianut. Kurangnya pemahaman atas kebebasan tersebut membuat isu SARA dapat berkembang menjadi konflik yang meluas. Kadangkala suatu kelompok dengan keyakinan tertentu memaksa pihak lain untuk mengikuti mereka. Yang ketiga adalah mengedepankan paham radikalisme. Kelompok yang memaksakan kehendak mereka dan juga merendahkan agama lain merupakan kelompok yang selayaknya harus segera diadili. Tidak jarang mereka menggunakan jalan kekerasan agar tujuannya diakui dan disetujui oleh mayoritas masyarakat. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh pada hubungan antara agama, ras, dan suku bangsa. Jika paham ini tidak segera diatasi, maka akan sangat berbahaya. Poin keempat adalah perebutan lahan untuk lokasi tempat ibadah. Nah, yang ini merupakan sesuatu yang aktivitas yang untuk bisa membuat terjadinya SARA. Ibadah juga kan menjadi sarana untuk bisa memanjatkan doa ya. Selain sebagai tempat beribadah, tempat ini juga berfungsi untuk aktivitas keagamaan lainnya. Kadangkala ada pihak yang mengklaim lokasi tanah tempat ibadah menjadi tanah untuk lokasi ibadah lain. Dengan mengatasnamakan agama, maka hal ini dapat menimbulkan konflik SARA. Poin terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan toleransi dan keharmonisan.
Toleransi itu merupakan salah satu upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Jika toleransi tidak dipegang sepenuhnya, maka dunia tidak akan mampu berjalan dengan harmonis. Setiap pemeluk agama akan merasa was-was dan tidak senang. Tentunya kondisi ini dapat memicu konflik jika ada orang yang tidak bertanggung jawab, melemparkan isu yang memicu timbulnya permusuhan. Kesadaran bahwa kita hidup dengan segala perbedaan tentu akan membuat kita lebih bijak menyiasati setiap perbedaan yang ada, seperti dampak konflik agama. Dengan mengedepankan toleransi, maka keamanan dan perdamaian dunia akan dapat terwujud. Kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu penyebab konflik SARA dalam hal suku dan juga ras. Di sini saya memberikan 4 poin utama penyebabnya, yaitu yang pertama timbulnya pertentangan antar budaya, yang kedua adalah kecemburuan sosial, yang ketiga merupakan sentimen kedaerahan, dan yang keempat adalah perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Untuk poin pertama, pertentangan antar budaya itu akan timbul jika tidak benar-benar ditangani secara tepat. Kehidupan bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan juga budaya kadang-kadang diwarnai konflik antar budaya. Hal ini terbukti dari timbulnya berbagai kerusakan sosial. Contohnya seperti di Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Situbondo, Ambon, Poso, Sambas, Aceh, Irian Jaya, dan daerah lainnya. Yang kedua, kecemburuan sosial. Untuk yang kecemburuan sosial ini mungkin saya akan langsung memberikan contoh-contoh, yaitu yang pertama adalah peristiwa Tasikmalaya. Contoh konflik yang disebabkan kecemburuan sosial penduduk antar penduduk pribumi terhadap masyarakat Tionghoa. Yang kedua itu contohnya adalah peristiwa Poso, di mana konflik ini disebabkan oleh perbedaan agama antar umat Islam dengan umat Kristen. Yang ketiga, peristiwa Aceh dan Papua, atau lebih tepatnya Irian Jaya, di mana konflik sosial yang disebabkan perbedaan kepentingan politik antar pemerintah pusat dengan masyarakat daerah setempat. Yang ketiga adalah sentimen kedaerahan. Sentimen kedaerahan misalnya kerusakan sosial yang terjadi di ibu kota Jakarta antar suku bangsa Betawi atau penduduk asli dengan suku bangsa Madura atau penduduk pendatang. Yang terakhir merupakan perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Nah, perubahan nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi ini ternyata telah memicu timbulnya konflik sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali diwarnai oleh peristiwa kerusuhan sosial seperti peristiwa Tanjung Priuk. Kali ini kita akan memasuki bagian terakhir, yaitu solusi dalam pemecahan SARA. Yang pertama adalah mengendalikan emosi. Ketika kita mendengar orang menghina kita atau sesuatu yang berhubungan erat dengan kita, seringkali kita merasa tersinggung. Oleh sebab itu, ada baiknya untuk berusaha mengendalikan emosi. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, namun kebaikan. Poin kedua yaitu tidak memanggil orang lain dengan julukan berdasarkan SARA. Karena hal ini mungkin bisa saja dimasukkan ke dalam hati. Bisa, ya mungkin hal ini tidak bermasalah bagi beberapa orang karena kedekatan atau canda gurau saja. Namun julukan dapat pula menyinggung perasaan orang lain. Misalnya, kita tertawa sambil memanggil seseorang yang belum terlalu dekat dengannya berkata, orang kaya baru atau orang Cina bermata sipit. Kalau dipanggil sembarangan kayak gitu, bisa aja orang ini memiliki perasaan yang sensitif dan ini bisa saja menyebabkan SARA. Poin ketiga yaitu jangan menghakimi dan berpikiran negatif tentang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Saat menjumpai beberapa orang dari golongan yang memiliki sifat buruk, jangan pernah menghakimi atau menghina golongan tersebut. Sebagai contoh saja ya, orang kaya di sekitar rumah Anda semuanya suka membuang sampah sembarangan. Lalu Anda langsung menyimpulkan bahwa orang kaya itu tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak boleh dilakukan karena tidak semua orang seperti itu. Oke Pak, poin keempat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Pemaksaan yang saya maksud di sini khususnya berkaitan dengan agama. Ada orang yang berpikir bahwa ia memeluk agama yang terbaik. Mungkin memang benar demikian. Jika ingin bersaksi tentang iman di agama, boleh-boleh saja. Hal ini sering saya dan teman-teman saya lakukan.
Namun yang salah adalah jika seseorang memaksakan kehendak pada orang lain untuk memeluk agamanya dengan menjelek-jelekan agama lain. Jika orang lain mau percaya, itu bagus. Namun bila tidak percaya pun juga tidak menjadi masalah. Bersaksi bukan keberhasilan mengajak orang masuk agama tertentu, tapi bersandar pada Tuhan yang mampu mengubahkan hati. Oke, poin terakhir yaitu menghormati dan mengasihi orang lain. Apakah Anda ingin dihina oleh orang lain? Saya percaya tidak ada orang yang ingin dihina dan disepelekan. Oleh sebab itu, kita harus menyadari akan hal ini. Jangan pernah menghina dan menjauhi orang lain bila Anda tidak mau dihina dan dijauhi. Jangan menyuruh-nyuruh orang lain jika Anda tidak mau disuruh-suruh. Jangan memukul orang kalau tidak mau dipukul. Jangan pamer dan menyombongkan kelebihan diri jika Anda tidak suka orang yang pamer. Di sini saya hanya ingin berkata bahwa sebagai rakyat Indonesia, kita pasti sangat mencintai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetap satu. Di sini kita tetap diajarkan untuk saling menghormati dan mengasihi sesama. Karena kita ini adalah bangsa Indonesia dan kita hidup dalam perbedaan, namun kita semua tetap satu. Demikian tentang Sarah, tentang analisis dan solusinya. Kita akan maju ke tahap berikutnya. Di sini saya menemukan satu poster yang menurut saya itu bermakna. Di sini ada tulisan bigotry, intolerance, rasis, discrimination. Itu tuh seperti pengetahuan untuk kita bahwa intoleransi dan rasis dan diskriminasi itu tidak baik untuk kemajuan bangsa dan negara dan juga untuk diri kita. Dan setelah semua penjelasan yang tadi kita sudah sebutkan, marilah kita berusaha dan melakukan kegiatan toleransi dan memberhentikan SARA yang ada di negara kita ini. Inilah video dari kami tentang intoleransi dan SARA di Indonesia. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton video kami ini. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ada data yang kurang lengkap dan kurang banyak yang kami sajikan kepada kalian semua. Sekian dan terima kasih.